Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai event organizer. Bicara tentang event organizer yang kita kenal sebagai istilah IO, yang istilah ini sekarang memang sangat populer karena dunia IO ini di berbagai tempat semakin berkembang. Menurut Indro Kimpling Susino, event organizer ini adalah sekelompok orang yang terdiri dari tim pelaksana, tim pekerja, tim produksi, dan tim manajemen yang melaksanakan tugas operasional suatu program acara atau yang melakukan pengorganisasian untuk mewujudkan suatu program acara. Sederhananya begini, event organizer ini adalah pengelola suatu kegiatan atau pengorganisir suatu acara. Peranan event organizer sendiri dalam suatu event, CEO ini mempunyai peranan yang sangat penting, yakni yang pertama, membantu mewujudkan tujuan yang diharapkan pemilik dana atau klien. Yang kedua, CEO ini adalah sebagai perancang acara atau rangkai acara, mulai dari proses penciptaan konsep, persiapan tempat, perizinan, perlengkapan pendukung, artis, dan talent, dokumentasi, hingga jalannya acara, dan jika diperlukan sampai pada publikasi acara di media massa. Selanjutnya, kelompok kami akan lebih memfokuskan mengenai event organizer dalam bisnis. Yang pertama, merencanakan event bisnis. Sebuah event bisnis merupakan suatu investasi perusahaan dalam memasarkan produk atau beberapa aspek lain dari bisnis. Maka untuk memaksimalkan laba atas investasi pengusaha, yang perlu dikembangkan adalah proses perencanaan event agar bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan sukses. Dan agar sesuai dengan yang perusahaan inginkan. Maka ada beberapa cara untuk merencanakan event bisnis ini. Yang pertama adalah menentukan ruang lingkup acara dengan memutuskan apa dampak yang ingin dibuat. Yang kedua, menyusun daftar tamu. Menyusun daftar tamu siapa-siapa saja yang yang masuk dalam list hadir atau siapa-siapa yang ingin diundang ke acara tersebut. Yang ketiga adalah mempertimbangkan tema acara. Misal kita pengusaha, ketika kita mengembangkan tema, maka kita dapat memulai untuk menentukan bagaimana mendekor event tersebut sesuai dengan yang kita rencanakan. Langkah yang keempat adalah menentukan cara dan model mengiklankan event bisnis. Jika kita melakukan sebuah event bisnis atau acara yang terbuka untuk umum, maka bukan hanya biaya undangan saja yang masuk dalam list atau daftar, kita juga perlu mengumpulkan daftar biaya iklan untuk media seperti radio, televisi, dan media cetak lainnya. Yang kelima adalah mengkompilasi semua informasi ke dalam anggaran. Anggaran ini harus mengandung aspek rinci tentang bagaimana uang tersebut akan digunakan dan grand total untuk acara tersebut. Maka jangan lupa untuk menambahkan 20% untuk semua biaya untuk buat jaga-jaga atau memungkinkan perubahan dalam perencanaan acara dan pelaksanaan. Lalu pembahasan yang kedua mengenai memasarkan atau event marketing. Jika berbicara mengenai memasarkan atau pemasaran, maka kita juga akan membahas strategi event marketing
yang bisa dikenal sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran yang diwujudkan melalui penyelenggaraan sebuah acara dengan tujuan mempromosikan merek, produk, atau jasa. Strategi event marketing ini mencakup semua hal tentang peralatan, perlengkapan, teknis, dan saluran-saluran promosi. Saluran promosi di sini yang dimaksud adalah untuk mempromosikan acara agar diketahui halayak ramai. Tujuannya agar agar mereka datang ke acara yang diselenggarakan baik dengan membeli tiket atau tidak untuk acara yang sifatnya terbuka untuk umum. Secara umum, strategi event marketing dibagi ke dalam 4 bagian besar, yakni sebelum event atau pre-event, launching, day-to-day marketing, dan last call, atau memastikan segala hal sesaat sebelum acara. Yang pertama, pre-event. Pada tahap ini, seorang eh, event manager bersama timnya akan membuat perkenalan atau mengumpul perkenalan atau mengumumkan kapan acara berlangsung. Semua ini bisa memanfaatkan beberapa saluran promosi seperti pengumuman di media sosial, blog, dan melalui partner yang ditunjuk. Yang kedua, launching. Inilah tahap di mana acara diumumkan secara resmi melalui press release atau partnership. Diharapkan setelah resmi diumumkan acara ini, diharapkan penjualan tiket bisa meningkat atau bahkan habis. Yang ketiga, day-to-day marketing. Di sini memang perlu adanya day-to-day activity guna terus menumbuhkan awareness di benak publik terkait acara. Caranya bisa dengan mempromosikan acara melalui promosi berbayar, diskon, atau juga bisa memposting hal-hal terkait acara secara rutin di media sosial, blog, dan email. Yang keempat, last call. Pada tahap ini, promosi mengenai sebuah acara menjadi semakin gencar. Ibarat penyelenggara akan menjemput bola dengan cara berkomunikasi langsung kepada calon audiens, bisa melalui email blast atau juga telepon. Di sini influencer juga bisa dimanfaatkan untuk memberi pengumuman terkait urgensi acara yang akan diselenggarakan. Ada beberapa langkah dalam perencanaan promosi atau pemasaran, bisa disebut strategi event marketing. Singkatnya, yang pertama mengidentifikasikan pendengar sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi atau promosi. Di sini kita akan menentukan tujuan dan apa yang ingin dicapai. Hal ini akan membuat aktivitas promosi berjalan dengan efisien. Apakah tujuan promosi yang akan kita lakukan untuk membangun awareness atau mendongkrak penjualan atau meluncurkan produk baru. Yang ketiga, merancang pesan. Sebagai pengusaha, sebagai pengusaha, misal kita pengusaha ya, sebagai pengusaha ini kita harus mampu membangun komunikasi dua arah dengan konsumen. Kita juga harus menentukan pesan apa yang ingin disampaikan untuk mendukung kegiatan promosi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh target atau sasaran, serta membuat pesan yang menarik, rasional, dan informatif. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Di sini kita akan memilih media yang sesuai dengan target pasar. Penggunaan media sosial akan sangat membantu dalam memberikan informasi produk dalam jangkauan yang lebih luas. Tetapi kita juga harus tetap fokus pada pasar yang akan kita tuju dengan mengenali perilaku konsumen dan menentukan media yang sesuai. Yang kelima, menentukan anggaran promosi total. Dalam membuat anggaran promosi, penting mempertimbangkan goal yang ingin
kita capai. Bagaimana mencapainya, kemudian baru membuat sasaran. Besaran anggaran yang dibuat juga harus tergantung pada pemilihan media yang akan kita gunakan. Keenam, memutuskan bauran promosi. Sini meliputi iklan, promosi penjualan, press release, dan organisasi penjualan. Yang ketujuh, pengukuran hasil-hasil promosi. Yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi pemasaran. Selanjutnya mengenai metode promosi. Di sini kami mengangkat 2 metode promosi. Sebenarnya banyak metode untuk memasarkan atau metode promosi. Yang pertama, iklan. Untuk melakukan pengiklanan dapat dilakukan melalui below the line atau above the line. Kalau above the line seperti media cetak, media elektronik seperti radio, TV, dan lain-lain. Berbeda dengan below the line seperti billboard, spanduk, giant banner, katalog, brosur, atau selebaran. Metode yang kedua yakni hubungan masyarakat atau publisitas. Kegiatan public relation biasanya digunakan oleh event organizer yang ingin menyelenggarakan event-event berskala besar. Bentuk-bentuk kegiatannya ada 2. Yang pertama, press release dan konferensi pers. Di sini kita akan mengundang wartawan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan. Fungsinya untuk memberikan informasi kepada para wartawan yang diharapkan dapat menyebarluaskan informasi-informasi kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan donasi mengadakan event yang sebagian hasilnya akan disumbangkan atau sebagai dana sosial. Yang kedua ini merupakan bisa dikatakan bentuk promosi efektif. Untuk pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Zahro. Selanjutnya yaitu tentang penentuan lokasi event bisnis. Nah, pemilihan lokasi event bisnis ini adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan demi kesuksesan sebuah event. Dan ada tahap-tahapannya dalam menentukan lokasi event bisnis yang tepat untuk bisnis kita. Yang pertama yaitu pertimbangan sasaran audiens. Ketika memilih tempat, kita harus tahu siapa saja audiens yang akan datang di dalam event bisnis ini dan berapa banyak jumlahnya. Kemudian yang kedua yaitu kapan event itu akan diadakan. Sebab kita harus tahu waktu yang pas dalam mengadakan event bisnis itu. Sebab tidak semua hal yang kita anggap cocok itu ada pada hari dan waktu tersebut. Nah, usahakan waktu pelaksanaannya itu bukan pada hari aktif sehingga memungkinkan audiens untuk datang ke event bisnis yang kita adakan. Kemudian yang ketiga yaitu pencarian lokasi yang strategis. Nah, usahakan lokasi yang kita dapatkan itu adalah yang bisa memudahkan bagi pengunjung untuk datang ke event bisnis kita. Kemudian yang keempat yaitu perizinan dan legalitas tempat event bisnis. Nah, masalah perizinan dan legalitas ini biasanya dilupakan oleh beberapa pebisnis. Tetapi ini sangat penting sebab takutnya nanti di suatu saat ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan masalah di dalam bisnis kita. Yaitu tentang
pembuatan proposal event bisnis. Ya, proposal itu adalah suatu usulan rencana kegiatan yang akan diajukan kepada pihak yang akan diajak kerjasama untuk menjadi sponsor. Nah, tujuan utama pembuatan proposal event ini adalah untuk menjelaskan konsep dan ide dasar dari event yang akan dibuat secara mendetail sebagai upaya untuk meyakinkan calon klien bahwa konsep itu diajukan dengan banyak kelebihan sehingga calon klien bisa memilih konsep yang kita buat. Nah, untuk bisa menyediakan informasi yang memadai sesuai kebutuhan calon sponsor, maka sebuah proposal itu sebaiknya mengandung beberapa hal. Yang pertama yaitu gambaran umum, di mana di sini kita memberikan gambaran mengenai organisasi kita dan manfaat yang dapat kita ajukan kepada calon sponsor. Kemudian yang kedua yaitu rincian event atau properti yang kita butuhkan. Jadi kita kasih informasi tentang data tanggal, jam, lokasi, proyeksi jumlah, harga tiket, jumlah keanggotaan, dan hal-hal yang menyangkut dengan data jumlah. Kemudian yang ketiga yaitu anggaran. Nah, di sini kita anggarkan anggaran dana di mana seharusnya menyusun anggaran ini jangan sampai melihatkan kalau kita itu pribadi yang ngerakus, sehingga buatlah anggaran itu serealistis mungkin. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Nah, di sini kita menjelaskan bagaimana kita akan memasarkan event kita, kemudian media yang akan kita gunakan, dan rencana publikasi. Kemudian yang kelima yaitu riset pasar. Nah, untuk mendapatkan sponsor, maka kita harus memiliki informasi mengenai pasar sasaran yang akan kita tuju. Kemudian pendorong. Nah, supaya sponsor yakin atas manfaat yang kita ajukan, maka kita hendaknya menampilkan bukti-bukti manfaat yang telah didapatkan oleh sponsor pada acara yang telah kita laksanakan pada waktu sebelumnya. Kemudian yang ketujuh yaitu paket manfaat, di mana kita tampilkan beberapa manfaat yang ada dalam daftar inventaris manfaat kepada calon sponsor. Yang kedelapan yaitu investasi. Nah, di bagian ini kita harus merinci semua bentuk investasi yang dapat dikontribusikan oleh sponsor. Investasi itu bisa dengan uang, jasa, atau dukungan promosi yang secara langsung menguntungkan organisasi atau bisnis kita. Nah, biasanya proposal itu mencakup latar belakang, kemudian tujuan event, sekilas pasar sasaran, tema event, implementasi tema event, kemudian mekanisme rangkaian acaranya, materi promosi, pendukung acara, dan rencana anggaran. Selain itu juga menyesuaikan dengan event yang akan diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan dari tema-tema sebelumnya. Tema yang saya jelaskan adalah bagaimana cara mencari provider dalam sebuah event organizer. Provider bisa didefinisikan sebagai perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan kepada pengguna. Provider juga terkadang bisa disebut sebagai perusahaan yang biasanya melayani website dan juga bisa sebagai perusahaan yang membantu promosi. Nah, provider ini bisa digunakan untuk jasa promosi dari event yang kita buat, teman-teman. Selanjutnya adalah cara mengelola event. Nah, di sini saya ada 6 tips cara mengelola event agar event itu yang kita adakan sukses, berjalan dengan sukses ya teman-teman. Dan kebanyakan
order dari customer gitu ya. Yang pertama adalah menyusun tema dan konsep acara. Nah, tema menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kesuksesan sebuah event. Konsep dan yang menarik dan unik juga akan memberikan kesan tersendiri sehingga orang yang menyewa jasa kita akan puas dengan layanan kita, dengan event yang kita buat. Yang kedua adalah pembagian tugas yang jelas. Nah, karena event ini terdiri dari beberapa anggota, maka setiap anggota harus mempunyai job desk yang jelas agar tidak kebingungan ketika menjalankan tugas. Ketiga, membuat anggaran. Nah, event ini harus juga ada anggaran yang jelas ya teman-teman, karena untuk menjalankan operasional dengan lancar. Keempat, membuat timeline. Jadi untuk job desk masing-masing setiap anggota itu harus diberi timeline-nya agar tidak menunda waktu untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Nah, sehingga eventnya itu tidak berantakan ya teman-teman. Kelima, buatlah rencana A dan rencana B. Nah, kadang sebuah acara itu tidak seperti yang kita rencanakan yang awal, baik itu waktunya yang mundur lah dan lain sebagainya. Maka ketika kita membuat event harus ada rencana A dan rencana B, sehingga ketika rencana A ini tidak terlaksana maka kita menjalankan rencana B, dan sejak awal kita itu sudah menyiapkan rencana tersebut. Yang keenam adalah teamwork yang paling penting. Jadi bekerja sama antar anggota itu merupakan hal unsur yang paling penting dalam sebuah event organizer, karena jika satu anggota yang itu tidak bekerja maka semuanya akan menjadi berantakan. Jadi teamwork ini yang paling penting ya teman-teman, harus diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah memperhatikan kepuasan konsumen agar kita itu kebanjiran order setelah event itu kita laksanakan. Jadi ketentuan sukses dan tidaknya sebuah event itu kita setelah event selesai kita itu mendapatkan order lagi, seperti itu. Ya, itulah 6 tips yang bisa saya jelaskan tentang event organizer, tentang mengelola event organizer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.